Ya, udah kepalang basah. Tapi namanya sih senjata makan tuan. Yang ngelaporin akhirnya itu tadi. Gimana rasanya Mbak? Dengan laporan Anda 4M sekarang ditutup menjadi 100M. Bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur kan? Makan pun kagak bisa makan. Selera makan tuh hilang. Pelongo-pelongo tuh, pelongo-pelongo panik. Ya iyalah panik. Gila 100M. Siapa yang menggugat, dia yang membuktikan. Nah, siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Kesepakatan tidak pernah ada dengan saudara NM dan IM. Yang ada, yang kami alami ya seperti yang kami laporkan di Polda Metro Jaya. Kalau misalkan kan sebenarnya produk aku tuh maksudnya ya aku bingung jelasinnya, cuman pada saat kan yang pertama di review sama Doktif itu si yang dibetelin sama itu emang ada ingredientsnya, tapi ya dibetelin jadi ya itu gitu, tapi padahal ingredientsnya ada. Terus yang kedua juga si paket yang merah juga itu juga ada gitu, tapi emang emang aku isi segitu enggak, karena aku juga di packaging nggak nulis presentase dan segala rupa gitu. Terus soalnya orang Bareskrim juga ngomong ke aku, maksudnya ini katanya kita mau nangkep tidak yang merkuri doang, overclaim itu bisa ketahan juga karena itu kasus penipuan. Galactomyces salicylate dia buat membantu memperbaiki skin barrier. Galactomyces salicylate dia buat membantu memperbaiki skin barrier. Reza Gladys, ya, nih, Doktif kasih nasihat bisa nggak? Sebenarnya Doktif tuh nggak mau lo ngebahas kamu lagi, tapi harus Doktif nasehatin. Kenapa? Karena kamu kasih lagi tuh informasi menyesatkan. Ya, itu informasi tadi tuh sangat menyesatkan. Mana ada ya Galactomyces salicylate itu nggak ada, Reza Gladys. Adanya dua bahan aktif yang berbeda, Galactomyces fermenfiltrat atau galactosyl salicylate. Kamu sendiri nggak ngerti deh bahan aktif yang ada di skincare kamu. Artinya apa? Kamu stop dulu jualan ya. Kamu belajar dulu ilmu formulasi skincare. Kalau kamu nggak tahu, belajar ya. Nggak usah ngerasa sok pinter ya. Akhirnya ngomong tentang bahan aktif padahal salah. Udah ya, malu-maluin. Ini namanya mempermalukan namanya profesi dokter sendiri. Ya, perasaan dokter juga nggak sepelongo-pelongo itu gitu loh. Ya. Oke guys ya, kalian jadi konsumen yang cerdas, be smart, blacklist ya penjual-penjual skincare yang tukang overclaim. Karena yang mereka jual adalah kehidupan hedonitasnya, hedonnya, kemewahannya, bukan produknya, kualitas produk skincare-nya. Kenapa? Terbukti kan? Mereka sendiri nggak paham apa yang mereka jual. Nggak tahu bahan aktifnya tuh apa di suatu produknya. Mau muka kalian dijadikan bahan percobaannya? Mau? Udah ya guys ya, be smart. Be smart, jangan FOMO. Save your money. Ya Reza Gladys, kamu kan sudah sering mendapatkan keuntungan ratusan miliar bertahun-tahun yang lalu. Stop dulu jualan. Belajar ilmu formulasi. Ya? Oke? Oke guys ya, salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani dan Mail resmi dijadwalkan bertemu Reza Gladys dan suami di pengadilan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Cuma yang satu yang saya minta, ya, menurut hemat saya, yang perlu dianalisis adalah bagaimana posisi Reza sampai saat sekarang ini. Kenapa terjadinya peristiwa itu? Apa penyebabnya? Kok sampai ini kita bisa disangkakan dan bisa didakwakan telah melakukan pemerasan? Berarti ada benang merah dong. Nah, posisi Reza Gladys ini sudah diperiksa belum? Statusnya sebagai seorang yang dikatakan melakukan penyuapan itu. Kalau ada pemeras berarti ada yang diperas. Kan gitu. Nggak bisa berjalan sendiri. Ada buktinya, ada uangnya. Sekarang sudah disita lagi uang dan mobil.
Nah sekarang uang yang disita dengan mobil ini apakah betul ini dari hasil kejahatan? Tinggalnya dibuktikan oleh JPU. Nah, menurut JPU ini kita harus sita untuk dihadirkan di pengadilan. Nah sekarang uang ini berasal dari siapa? Reza. Reza terus statusnya sebagai apa? Kenapa dia sampai bisa melakukan itu sampai diperas? Ada hubungan apa? Kenapa tidak diperiksa asal muasalnya ini? Kalau saya berpikir, periksa itu penyebabnya. Saya tidak berpihak pada siapa. Reza Gladys periksa. Kenapa kamu kasih uang? Apa dasarnya? Ya, kenapa sampai dikatakan di sini pemerasan? Nah, siapa yang diperas? Apa sebabnya dia diperas? Berarti ada sesuatu yang ditutupi. Supaya jangan publis. Supaya jangan di-speak. Makanya berpindahlah uang itu. Ini diperiksa. Jangan-jangan ini ya, kalau tadinya ya saya menurut informasi yang saya katakan, ini berasal dari skincare. Skincare, kenapa kamu kasih gara-gara skincare? Berarti ada masalah di sini. Periksa. Ya, saya katakan BPOM nggak turun, meriksa itu. Jangan ditutupin, jangan berpihak satu pihak saja. Berarti posisi Reza Gladys belum tentu aman ya Pak? So, menurut hemat saya harus diteliti. Saya tidak mengatakan belum tentu aman, harus diteliti penyebabnya. Nah, ini kan akibatnya, penyebabnya apa? Diteliti dong. Ada sebab, ada akibat. Jadi ada keseimbangan, keadilan gitu loh. Oh, jangan bertepuk dulu kamu gitu loh. Berarti Reza juga bisa kena Pak? Kalau ternyata terbukti melakukan itu bisa kena. Jangan merasa aman aja, enggak. Itu yang harus dibuktikan kan bilang. Tapi saya kan nggak bisa menjustis, dugaan itu ada aja. Nah. Dari awal-awal dulu kan saya udah ngomong tuh, saya tuh Reza Gladys itu kenapa sampai terjadi itu. Jangan merasa kalau sudah bermuara ke sini, hanya dari satu sisi, nggak bisa. Itu hukum sebab akibat ada. Nah, jadi itu yang, maka saya katakan kepada pengacaranya Pak Hamid, kenapa kamu tidak laporkan itu? Ngapain berbicara tentang uang prestasi? Apalagi, salah satu tergugatnya ada polisi loh. Ini sudah berpindah. Berarti hasil sidik dari dari penyidik itu sah dong. Sudah diterima JPU kok. Nah ini salah satu awalan hakim mematahkan daripada gugatan itu. Nah, ternyata gugat duanya nggak kena. Karena ini kasus bergulir. Kalau tadi dilakukan tadinya, bahwa kamu juga melakukan ini mengakibatkan saya mengalami kerugian material maupun immaterial. Bisa aja immaterial itu tuntutan ganti rugi. Bisa tuh 100 miliar itu bisa. Tapi jangan uang prestasi. Itu kira-kira. Tapi bisa menggugurkan nggak sih Pak? Artinya kan ini kan sidang perdatanya berjalan dan nanti pidananya pun akan berjalan. Ini dua-duanya bisa berjalan atau satu akan digugurkan? Pasti ada gugur. Nah sekarang ini. Nah kalau diterima sidang wan prestasinya, berarti batal dong ini. Penyidikan ini pidana nih. Gimana batal sudah berpindah ke JPU? Hanya tahu analisis hukum itu harus tajam ke situ itu. Gimana kita mau membatalkan itu? Bisa dibuktikan nggak? Nah sementara antara JPU dengan penyidik sudah mengadakan koordinasi, makanya berpindahlah sekarang tugas dan tanggung jawab itu di JPU. Itu alur berpikir kita seperti itu. Nah, ternyata di JPU, sedangkan tergugatnya salah satu adalah penyidik ya, kumpullah yang sudah pindah. Tapi itu kan nanti kita lihat aja hakim. Saya kan nggak boleh mendahului hakim kan. Bisa berjalan dua-duanya, bisa gugur. Kalau menurut hemat saya satu yang berjalan. Kalau dua-duanya berjalan berarti kan terjadi miss. Nggak sesuai dengan akidah hukumnya lah. Berarti ada yang nggak benar satu nih. Paham nggak kira-kira deh? Berarti ada yang nggak benar salah satu. Berarti yang berlaku perdatanya, pidananya enggak. Kalau itu dimenangkan. Nah, sekarang posisinya sudah ke JPU. Ayo kita berpikir objektif. Makanya dari awal saya katakan, untuk apa kamu melakukan tuan prestasi? Nggak ada gunanya. Prestasi berarti kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan yang ada yang melakukan perbuatan yang
tidak memenuhi kriteria kesepakatan itu. Di dewan prestasi dia. Ada ya Pak, kesepakatan apa itu? Iya, sekarang kesepakatan yang ini yang tanda kutip sekarang nih. Ternyata masalah itu. Nah, ditanya benang merah kesepakatan apa? Wong dipidana kok. Wong terimanya wong karena diperas kok. Mulai kan. Nah, walaupun demikian, saya nggak membeli hukum, nggak boleh. Itu kan analisis saya. Ya, silakan nanti para penggawa-penggawa hukum yang memutuskan, yang memeriksa. Itu kira-kira media ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya resmi menjadwalkan agenda mediasi perdana atas kisruh gugatan perdata Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap seterunya Reza Gladys dan At-Taubah Mufid. Menurut penjelasan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, mediasi perdana akan diselenggarakan pada hari Kamis pekan depan, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2025. Dan dalam kesempatan itu, Fahmi Bahmid pun menegaskan bila kedua belah pihak diwajibkan untuk hadir secara prinsipal. Mengejutkannya, kini justru tersiar kabar yang menyebut bahwa selama ini Reza Gladys sejatinya selalu hadir di pengadilan tiap kali agenda sidang digelar. Akan tetapi ia diduga berdiam diri di dalam mobil dan jauh dari perhatian publik. Lantas seperti apakah reaksi pihak kuasa hukum Reza mengenai agenda mediasi perdana? Serta bagaimanakah pula penjelasan Fahmi Bahmid terkait hal tersebut?